Dari daerah timur, yaitu kurang lebih kira-kira radial 090 menuju ke Pacitan dan attack di Teluk Pacitan. Bagaimana jika konflik regional benar-benar meletus di Asia Tenggara? Dan bagaimana jika Indonesia harus berhadapan dengan dua negara tetangganya sekaligus, Malaysia dan Singapura? Siapa yang lebih siap menghadapi peperangan modern saat ini? Hari ini, kita akan bedah kekuatan militer Indonesia, Malaysia, dan Singapura dari berbagai sisi, dari udara hingga laut, dari teknologi hingga kesiapsiagaan tempur. Ini adalah analisa lengkap hanya di Update Militer. Latar belakang strategis Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tiga negara bertetangga yang terhubung oleh sejarah, tapi juga dipisahkan oleh strategi. Di antara mereka terbentang kawasan vital, Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia, dan Laut Natuna Utara, yang kini jadi medan tarik-menarik antara kekuatan besar. Masing-masing negara terus memperkuat postur militernya, tapi bukan sekadar untuk pertahanan, melainkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, konflik regional yang bisa pecah dalam hitungan hari. Singapura, kecil tapi super modern, mempersenjatai dirinya dengan teknologi mutakhir dan doktrin respons cepat. Malaysia berada di jantung semenanjung, memiliki posisi strategis yang tak bisa diremehkan. Dan Indonesia dengan ribuan pulau, angkatan bersenjata besar, dan medan geografis rumit yang justru jadi keuntungan dalam peperangan total. Namun, kesiapan bukan hanya soal jumlah, tapi siapa yang benar-benar siap berperang hari ini. Kekuatan udara. Di medan tempur modern, siapa yang menguasai langit, menguasai arah pertempuran. TNI Angkatan Udara kini mengoperasikan lebih dari 30 unit F-16, termasuk versi EMLU yang telah dimodernisasi untuk pertempuran beyond visual range. Ditambah armada Sukhoi Su-27 dan Su-30, jet tempur kelas berat yang punya daya jangkau jauh dan payload besar. Indonesia juga didukung oleh T-50I Golden Eagle, jet latih tempur ringan yang bisa diubah menjadi pesawat serang cepat untuk misi interdiksi. Di sisi lain, RSAF Singapura tampil dengan formasi kecil tapi sangat mematikan. F-15SG mereka adalah varian tercanggih dari keluarga Eagle, dilengkapi radar AESA dan rudal jarak jauh AIM 120D. F-16CD milik Singapura juga dilatih secara intensif bersama Angkatan Udara Amerika Serikat dan NATO dengan skenario simulasi tingkat tinggi di luar negeri. Sementara itu, RMAF Malaysia mengandalkan Su-30 MKM dan FA-18D Hornet. Keduanya tangguh, namun masalah kesiapan logistik dan anggaran sering menjadi titik lemah. Dalam skenario dogfight BVR, Singapura mungkin unggul dari sisi presisi, sistem sensor, dan integrasi tempur. Tapi Indonesia punya keunggulan jumlah pesawat, sebaran pangkalan, dan pengalaman operasional lintas pulau. Di langit Asia Tenggara, ini bukan hanya soal siapa yang lebih canggih, tapi siapa yang paling siap bertarung dengan daya tahan panjang. Kekuatan Angkatan Laut. Di kawasan yang dikelilingi laut, kekuatan Angkatan Laut bukan lagi pelengkap, tapi penentu dominasi. TNI Angkatan Laut memiliki cakupan armada terbesar di kawasan ini. Dengan KRI kelas Marta Dinata yang dilengkapi rudal Exocet dan torpedo anti-submarin, hingga kapal cepat rudal yang bisa menghantam lawan secara cepat di perairan sempit. Di bawah permukaan, 3 kapal selam Nagapasa kelas patroli diam-diam di jalur strategis. Belum lagi puluhan LPD dan LST siap mendukung operasi amfibi besar dari Sabang hingga Merauke. Sementara itu, Angkatan Laut Singapura tampil ramping namun berteknologi tinggi.
Kapal stealth Formidable Class mereka dilengkapi radar Thales Heracles dan rudal Aster 15, menjadikannya salah satu fregat paling modern di Asia. Bahkan, Singapura mulai mengoperasikan kapal selam canggih Invincible Class buatan Jerman dengan teknologi Air Independent Propulsion untuk misi bawah laut jangka panjang. Malaysia lewat TLDM memiliki kapal selam Scorpène dan korvet Kedah Class. Tapi modernisasi mereka masih tertahan oleh proyek Littoral Combat Ship yang belum rampung. Jika konflik pecah di laut, maka Indonesia unggul dalam hal skala operasi, fleksibilitas logistik, dan pengalaman penyebaran armada di banyak zona tempur. Namun Singapura unggul dalam presisi elektronik, respons cepat, dan sistem peperangan jaringan yang menjadikannya lawan berbahaya dalam skenario terbatas. Pasukan khusus dan kesiapan tempur darat. Jika udara dan laut adalah gerbang awal perang, maka kemenangan akhir selalu ditentukan di darat. Disinilah pasukan khusus dan infanteri memainkan peran vital. Indonesia memiliki Kopassus, salah satu pasukan elit paling ditakuti di Asia. Mereka bukan hanya terlatih dalam anti-teror dan infiltrasi, tapi juga mampu melancarkan serangan strategis jauh di belakang garis musuh. Kopasgat TNI Angkatan Udara yang dulu dikenal sebagai Paskas menguasai operasi perebutan pangkalan udara, pengendalian PJD, hingga kemampuan terjun bebas Halo dan Haho. Di sisi darat, TNI Angkatan Darat memiliki lebih dari 300.000 personel aktif, didukung oleh tank Leopard 2, tank ringan Harimau, dan kendaraan tempur IFV Anoa. Semua tersebar di berbagai komando strategis. Tapi jangan remehkan tetangga. Singapura memiliki pasukan Elite Special Operations Task Force (SOTF) yang dilatih langsung oleh unit NATO dan Amerika Serikat. Mereka kecil, tapi sangat presisi dan dilengkapi teknologi modern dari night vision hingga komunikasi satelit. Malaysia mengandalkan grup gerak khas, pasukan elit yang terkenal tangguh di operasi hutan, senyap, dan misi pembebasan sandera. Ditambah pasukan 10 para brigade yang ahli dalam operasi lintas udara cepat. Analisa strategis dan kesimpulan. Indonesia, Malaysia, dan Singapura, 3 kekuatan militer yang masing-masing punya keunggulan, kelemahan, dan strategi berbeda. Singapura unggul dalam teknologi, respons cepat, dan integrasi tempur modern. Meski kecil, kekuatan militernya sangat presisi dan dikelola dengan efisiensi tinggi. Malaysia memiliki keunggulan geografis dan kekuatan pasukan khusus yang tangguh. Tapi modernisasi militernya masih tertahan oleh dinamika politik dan logistik internal. Sementara itu, Indonesia adalah kekuatan besar dengan postur militer skala penuh, angkatan darat yang luas, angkatan laut tersebar, dan angkatan udara yang mulai menanjak teknologinya. Tantangan Indonesia bukan pada jumlah atau keberanian pasukan, tapi pada sinkronisasi antar matra, kecepatan eksekusi, dan kesiapan teknologi mutakhir. Jika konflik regional pecah hari ini, maka Singapura bisa menghantam lebih dulu dengan akurasi tinggi dan durasi pendek. Malaysia akan bermain defensif, bertahan di garis tengah, tapi Indonesia punya kapasitas untuk bertahan lama, memukul balik besar, dan jika dipimpin dengan strategi tepat, bisa mengubah jalannya perang. Namun, satu hal pasti, di tengah ketegangan geopolitik Asia Tenggara, perang bukan soal siapa menang atau kalah, tapi siapa yang paling siap menghadapi hari yang tidak diinginkan.